Oke, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam teman-teman semua. Senang banget ya, kita ketemu lagi di webinar Hypno Coach Name bersama Master Jendra ya. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas tentang energi nama ya. Salam kenal bagi yang baru kenal. Saya Prabu yang akan menjadi host kita pada malam hari ini. Saya akan memandu webinar kita malam hari ini dan juga kita akan ngobrol bareng sama Master Jendra ya, seorang seorang ahli yang sudah seorang ahli nama yang sudah membantu banyak sekali orang kliennya untuk mengubah hidup dari yang biasa-biasa aja atau bahkan yang di bawah biasa jadi lebih uh, baik gitu ya karena dengan cara hanya merubah namanya. Nah, bagaimana nama itu bisa mempengaruhi kehidupan seseorang kayak mempengaruhi rezeki, jodoh, karir dan lain-lain. Kita akan langsung saja panggilkan, kita ngobrol-ngobrol bareng sama Pak Jendra ya. Kita panggilkan langsung ya. Selamat malam Pak Jendra. Oke, selamat malam, bro. Oke, selamat malam Pak Jendra. Nah ini banyak yang baru-baru Pak Jendra pada hari ini. Pengen tahu Pak Jendra, kenapa sih nama itu bisa mempengaruhi rezeki, karir, jodoh, bisnis gitu ya. Bahkan juga nama anak juga bisa mempengaruhi masa depan seorang anak gitu. Apakah sepowerful itu gitu? Apakah semudah itu dengan mengubah nama, lalu kita bisa mengubah kehidupan kita jadi lebih baik? Nah, mohon dibantu penjelasannya ya Pak Jendra. Silakan Pak Jendra. Oke, terima kasih, Bro. Prabu, suaranya udah oke ya? Suara oke, Cek kamera juga oke. Silakan Pak. kamera oke. Siap. Oke, selamat malam buat teman-teman semuanya yang sudah hadir di Zoom HCN pada malam hari ini. Nah, sekarang saya akan share screen dulu ya, biar lebih ini ya. Oke, sudah muncul ya screennya. Oke, Sudah muncul nah Pak, silakan. pada Oke, pada malam hari ini kita langsung saja buat yang baru datang atau yang mungkin belum hadir di sini nanti bisa menyusul ya teman-teman karena kita menghargai yang sudah on time. Nah, jadi katanya itu 90% orang gagal dalam hidup bukan karena malas, bukan karena bodoh, tapi karena identitas yang salah sejak lahir. Nah, jadi tidak ada tuh istilah gagal itu karena malas gitu, nggak ada, bukan juga karena bodoh tuh. Cuma karena identitas yang salah yang dibawa, yang diberikan oleh siapa, tentunya oleh orang tua kita, tapi bukan bukan salah mereka, itu bukan sama sekali bapak ibu atau teman-teman ya. Nah, ini satu kesaksian di mana eh, ada yang WA saya waktu itu, intinya adalah beliau ini dapat nomor saya dari kawannya gitu lah di komunitas. Nah, terus beliau cerita ke kawannya itu tentang nama, intinya seperti itu. Tapi sebelumnya itu beliau cerita bahwa hidupnya itu dia selalu ramah gitu, selalu berusaha jadi baik gitulah di hadapan orang, rajin sembahyang, selalu berdonasi, terus tidak mau nyakitin orang. Tapi entah kenapa gitu ya, dia malah ditipu gitu. Uangnya dilarikan, pasangannya punya simpanan, anak-anaknya susah sekali diatur. Nah, beliau sempat bingung gitu, kok bisa gitu hidupnya seperti padahal dia sudah melakukan hal-hal yang baik, teman-teman. Nah, waktu itu di apa ya, di dicek lah, dimintain namanya, terus dicekkan ke saya, dan ternyata waktu dicek itu identitasnya yang amburadul gitu lah intinya, yang banyak identitas-identitas yang tidak bagus gitu. Nah, akhirnya kontak saya lah untuk mendapatkan solusi kehidupan. Nah, mungkin kasus-kasus seperti ini banyak dari teman-teman yang mengalami. Nah, jika mungkin ada yang sama gitu ya, nah bisa tuh di kolom komentar nanti buat buat apa ya, buat study case gitu ya. Kalau kalau ada bisa diketik angka satu gitu ya di kolom komentar. Nah,
Ini fakta yang menghantam adalah orang dengan usaha keras tetap terjebak di masalah yang sama. Terus kemudian rezekinya datang, uangnya datang, terus hilang gitu kan. Terus hubungan rusak berulang, terus hidup terasa berat tanpa jelas, tanpa sebab yang jelas. Nah, ini juga banyak sekali yang pasti mengalami hal-hal seperti ini tanpa tanpa tahu masalahnya apa sebabnya apa. Nah, selama ini tuh orang percaya bahwa usaha itu mendatangkan hasil dan akan menciptakan nasib. Gitu. Padahal sebetulnya yang bekerja adalah identitas itu menciptakan pola, pola itu menciptakan kejadian, dan kejadian ini yang kita sebut dengan nasib. Gitu. Nah, karena identitas itu adalah kode energi dan alam semesta itu membaca kita itu bukan dari siapa kita secara visual, teman-teman, tapi secara identitas yang kita miliki selama 24 jam non-stop tanpa kita sadari. Nah, gitu ya cara kerjanya. Nah, fakta yang jarang diakui adalah kerja keras, bangun pagi, lembur, berdoa, pokoknya bekerja mati-matian gitu. Nah, tapi hidupnya tetap berat, gitu. Penuh masalah, sial berulang, rezeki bocor entah kemana. Nah, ini fakta yang mereka tetap hadapi. Tapi biasanya mereka akan terus bekerja lebih keras lagi, lebih bocor lagi, lebih kerja lebih keras lagi, lebih bocor lagi. Nah, itu sudah pasti ada yang salah. Tapi memang bukan di kerjanya ya, karena tidak ada yang salah dengan bekerja. Nah, katanya kalau kerja keras otomatis kaya, orang paling kaya tentunya adalah beliau-beliau ini ya, kuli dan petani gitu. Karena saya yakin beliau lebih keras kerjanya dibandingkan kita-kita gitu. Ya, dibandingkan kita-kita pasti beliau lebih keras siang-siang, nyangkul siang-siang, ini kan, angkat-angkat batu segala macam. Dan otomatis itu yang lebih keras. Nah, tapi faktanya jauh berbeda, teman-teman, ya, faktanya. Jadi, kerja keras itu bukan kunci untuk Anda kaya. Bukan. Karena kalau itu dibuktikan kita bisa nih bikin tes gitu, 100 orang kerja keras, berapa yang kaya gitu. Saya yakin cuma 1% pasti. Nah, apa itu identitas? Identitas adalah kombinasi energi, makna, dan perintah yang terus-menerus dipancarkan oleh nama kita dan dibaca oleh semesta sebagai siapa kamu gitu. Nah, kenapa identitas di nama itu sangat kuat? Karena dipanggil setiap hari, diucapkan orang lain juga, masuk ke bawah sadar, membentuk cara berpikir, bertindak, mengundang jenis kejadian tertentu. Nah, itu yang membuat nama itu sangat kuat. Ya, teman-teman ya. Nah, cara kerja identitas dalam kehidupan adalah urutannya selalu sama gitu. Yaitu identitas itu menciptakan energi, energi menciptakan nasib, nasib menciptakan kejadian. Nah, jadi bukan bukan seperti yang saya bilang tadi, bukan usaha atau doa, tapi identitas dulu baru semua yang lain mengikuti. Nah, ini contoh sederhananya lah seperti ini. Ada dua orang yang sama-sama pintar, dua orang yang sama-sama rajin, dua orang yang sama-sama berdoa. Ya. Tapi faktanya adalah yang satunya hidupnya naik perlahan tapi stabil, terus sering ditolong orang, peluang datang lebih dulu. Tapi yang satunya malah mentok gitu kan. Konflik berulang, rezeki datang tapi bocor gitu kan. Nah, ini yang membuktikan bahwa eh, usaha itu bukan faktor terbesar sebetulnya. Perlu gitu ya, perlu. Sama kayak gini, Anda masak gitu kan. Eh, jadi garam gitu-gitu perlu gitu ya. Tapi bukan itu faktor yang istilahnya ada. Kalau Anda bikin air sama garam aja kan bikin sayur gitu, tapi nggak ada sayurnya ya sama aja. Gitu. Diperlukan usaha, tapi bukan faktor penentu terbesar. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi, eh, banyak sekali yang mengalami seperti itu. Mungkin Anda juga akan mengalami pada saat ini di mana Anda sudah bekerja keras, tapi hasilnya tidak signifikan. Gitu kan. Nah, peran nama dalam identitas dalam HCN tentunya adalah nama itulah pusat identitas itu sendiri. Karena ada makna, ada getaran bunyi, ada struktur huruf di situ, ada pola energi. Jadi nama itu bukan hiasan. Jadi nama yang Anda bawa sekarang itu sebetulnya bukan seperti yang Shakespeare katakan gitu bahwa apalah arti sebuah nama
Justru pertanyaan gitu, apalah arti sebuah nama? Jadi pertanyaan yang menyiratkan bahwa ternyata nama itu ada sesuatu di belakangnya. Nah, sampai di bukunya Dale Carnegie, kalau teman-teman yang suka baca buku, ya ini buku wajib sih sebetulnya yang harus Anda baca. Jadi Dale Carnegie itu seorang penulis, dia sangat-sangat terkenal di dunia. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah How to Win Friends and Influence People. Ini lebih dari 30 juta eksemplar dijual di seluruh dunia, worldwide. Nah, sekarang orang sekaliber Dale Carnegie, teman-teman, orang sekaliber Dale Carnegie itu dalam bukunya nulis kayak gini. Dalam tulisan kuno sampai modern, nama seseorang bukan sekedar nama. Nama adalah pengungkapan karakter kepribadian dan nasib. Nah, berarti Dale Carnegie pun concern, peduli, tahu gitu bahwa nama itu penting. Sampai dia menulis bahwa nama adalah pengungkapan karakter kepribadian dan nasib. Nah, ini bukan saya loh. Kalau Anda tidak percaya saya, nah ini saya kasih orang yang lebih dipercaya gitu. Saya rasa tidak ada yang hadir di Zoom ini yang sudah menjual buku 30 juta eksemplar. Saya yakin. Coba ini taruhan sama Bro Prabu. Tidak ada yang di Zoom ini menjual buku 30 juta eksemplar gitu. Banyak itu Bapak Ibu. Nah, pertanyaan jujur untuk diri Anda sendiri adalah, apakah hidupmu 5 tahun terakhir itu naik signifikan atau berputar di masalah yang sama? Nah, ini Anda perlu tanyakan pada diri sendiri. Nah, tapi saya tekankan lagi, jika berputar itu bukan kurang usaha ya. Dan Anda perlu cek identitas Anda sendiri. Nah, kesalahan besar banyak orang adalah mereka ingin berubah, tapi nama mereka tetap sama. Gitu. Itu otomatis akan membuat energi tetap sama karena identitas tidak disentuh sama sekali. Nah, ini membuat seperti lingkaran yang tidak pernah putus. Anda mau mulai dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, semuanya sama. Anda mulai dari galau, Anda mutar. Utang akhirnya stres, stres akhirnya kekurangan. Anda mulai dari stres, Anda kekurangan. Galau, ngutang. Ini sama semua. Anda mulai dari mana aja, hasilnya akan muter-muter di pola yang sama. Nah, saya contohin eh, sederhananya seperti ini, teman. Identitas itu seperti ini ya. Misalnya Anda punya warung, warung Lesat Buena, itu nama warungnya. Nah, terus di warung itu ada menu seperti sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, nasi putih, es teh, es jeruk. Nah, jika Anda punya, sekarang saya ingin tanya sama teman-teman yang hadir. Jika Anda punya menu sate kambing, gulai kambing, apakah wajar orang yang datang membeli sate kambing? Silakan ditulis di kolom komentar, teman-teman. Apakah wajar kalau Anda punya warung sate kambing yang belinya sate kambing? Ya kan? Wajar ya, oke, nggak ada yang salah. Yang salah itu, yang tidak wajar itu adalah jika Anda punya warung sate kambing yang beli ke sana itu nyari seafood. Nah, itu yang nggak wajar. Nah, sebetulnya di kehidupan itu juga seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya identitas yang Anda bawa itu miskin, nah Anda berdoa, berusaha, pontang-panting, berharap kaya, ya susah. Susah banget malah. Karena sama seperti Anda punya warung sate kambing, tapi Anda berdoanya, Tuhan tolonglah berikan hamba pembeli eh, siomay misalnya gitu. Tapi menu yang ada tulis di restoran Anda, di warung Anda itu sate kambing. Ya didengar doanya, tapi ya gimana ngasihnya gitu kan. Logika sederhana gitu. Nah, apakah Anda ingin tahu identitas atau menu hidup Anda? Nah, ini pertanyaan yang Anda bisa jawab sendiri ya, teman-teman. Nah, ini contoh pembacaan nama dari HCN ya. Jadi ada Elon Reeve Mars, nama aslinya. Jadi ini bersih ya, jadi bagus gitu. Energinya juga tinggi, di atas 80, ya, tinggi ya. Nah, ini yang membuat Elon Musk menjadi salah satu mungkin orang terkaya di dunia ya.
Nah, ini ada dua, ada Agnes Monica Muncioto, lihat bagus juga kan. Nanti nanti Anda tahu bedanya gitu dengan nama yang akan saya sampaikan setelah ini. Agnes Monica sendiri juga bagus, 92. Nah, ini ada Muhammad Yusuf Hamka, ini juga tinggi 92. Bagus ya, kok bersih gitu, tidak ada hal-hal yang begitu buruk di sini. Nah, apakah Anda ingin punya identitas seperti mereka atau Anda ingin punya identitas seperti ini? Nah, ini bedanya. Lihat bedanya ya, tahu bedanya ya. Nah, ini Julia Perez meninggal karena kanker serviks. Jadi namanya jelas ada identitas sakit 3 kali. Sakit, sakit, sakit. Nah, jadi cara baca nama Acen itu, analisa Acen itu gampang. Yang mana yang muncul banyak, itu peluangnya terjadi lebih besar. Gitu aja. Nanti kalau Anda menganalisa nama di Acen, gampang kok, nanti Bro Prabu akan kasih penjelasannya. Tapi intinya, yang muncul banyak itu yang peluangnya berbahaya. Ini juga Ashraf Sidgler kena serangan jantung, ada 2 sakit yang muncul. Nah, ini juga Kiki Fatmala, ada 2 sakit yang muncul, akhirnya terkena kanker. Ini juga eh, Black Panther, ada 2 sakit, akhirnya sakit juga, yang harus sakit 3 tahun belakang. Nah, ini contoh nama yang bersih ya, jadi nggak ada kayak gitu-gitu tadi, nggak ada yang kayak ya, sakit, kecelakaan, nggak ada. Nah, beliau ini, Frankie Tanamal, selamat dari tragedi kecelakaan pesawat, dong. Ya, jadi beliau ini maunya ikut gitu, naik pesawat ini, ATR 42 ini. Tapi ternyata batal karena izin ikut memilih acara di gereja. Akhirnya beliau tidak ikut di pesawat itu dan akhirnya selamat. Gitu ya. Padahal kalau kalau misalnya di namanya ini ada yang berbahaya, ya udah pasti itu akan terjadi. Tapi alam semesta akan bekerja menyelamatkan Anda, gitu loh intinya. Nah, inilah mereka-mereka yang sudah melakukan terapi HCN. Saya kasih sedikit testimoni, teman-teman, yang mereka yang sudah mendapatkan perubahan. Nah, ini salah satunya ada salah satu klien saya, beliau seorang ibu-ibu yang dulunya waktu ketemu saya pertama kali itu sama sekali hancur lebur hidupnya. Beliau ini rajin banget, bekerjanya luar biasa. Beliau sampai, wah, kerja dari pagi sampai dini hari gitu ya, parah banget kerjanya. Karena beliau cerita ke saya. dan dan seorang ibu rumah tangga yang fight banget gitu. Rajin berdoa, rajin sembahyang segala macam. Tapi entah kenapa beliau tidak pernah bisa mendapatkan uang, tidak pernah punya rekening, saldo di rekening itu 5 juta. Nggak pernah bisa. Selalu habis, selalu habis. Nah, sekarang setelah beliau membuat nama itu, mengganti identitasnya, merubah identitasnya menjadi lebih baik, beliau sekarang sudah keliling dunia. Bahkan income beliau sekarang itu top 25 income. Mungkin sekarang udah naik. Dan pada saat kita Zoom ini, beliau tidak di Indonesia, teman-teman. Karena sering ngabarin saya beliau lagi di negara mana jalan-jalan. Sampai beliau bikin testimoni video gitu, beliau lagi di negara ini gitu. Itu semua karena look berubahnya, karena pada saat dia memiliki identitas baru. Nah, gitu ya. Nah, ini ada dari kecil, nanti saya kasih penjelasannya juga. Ini dari kecil saya buatin nama teman-teman dari baru lahir. Nah, ini lucu, 8 hari rewel, betah, bahkan saat pilih dia nggak rewel, hanya nggak bisa tidur, yang hidung tersumbat sampai sekarang. Ini selalu enak gitu ngurusnya ibunya. Ya, jadi tidak merepotkan lah intinya. Nah, ini juga ada 30 hari setelah terapi nama, dirasakan perubahannya lah, sakit pinggangnya berkurang, uang di dompet juga sudah ada aja gitu kan. Nah, ini yang sudah terapi. Nah, ini juga setelah terapi nama jadi lulusan termuda. Nah, gitu. Jadi yang lain itu coba berkali-kali, ini orangnya baru sekali nyoba udah langsung lulus. Nah, ini juga ada 32 hari setelah terapi, tenang tempat gelisah, dalam minggu keempat dinaikkan jadi posisi tertinggi di tempatnya bekerja. Gitu. Cekcok juga berkurang dengan pasangannya, dengan istri terutama. Jadi bagi teman-teman yang hadir di Zoom pada malam hari ini yang punya masalah keluarga misalnya, pokoknya ada aja gitu.
masalah cekcok di keluarga gitu, tiba-tiba berantem sama istri, tiba-tiba ini sama suami gitu. Coba deh cek nama Anda gitu, berdua gitu. Saya yakin pasti di situ ada identitas seperti itu gitu, yang menghancurkan gitu lah itu. Karena saya berani bisa buktikan di posisi saya gitu, karena nama istri saya dulu belum diubah nama dengan nama saya yang aslinya, itu memang tidak ada identitas yang eh, pertengkaran gitu gitu nggak ada. Jadi saya memang sama istri itu jarang banget bertengkar, berantem itu jarang. Apalagi setelah diubah namanya ya, itu jauh, jauh banget. Nah, saya nggak bisa tampilkan semua testimoni karena banyak banget. Ya, jadi yang penting teman-teman tahu bahwa HCN itu ada testimoninya. Bahkan total testimoni yang saya sudah kumpulkan sekitar 2.303 files. Ya, ini saya kumpulkan. Ini di luar video ya, saya di luar video. Karena video biasanya saya upload di YouTube. Jadi intinya kalau kalau sesuatu produk, anggaplah produk gitu, Anda punya produk diet gitu, kemudian ada 2.000 testimoni yang Anda miliki, kira-kira produk diet Anda bekerja nggak itu? Berjalan kan ya? Jadi kesaksian itu kan hasil dari mereka mencoba produk Anda, misalnya produk diet, terus mereka turun berat, akhirnya mereka testimoni. Nah, ACN itu punya 2.300 lebih, bahkan sekarang udah lebih gitu. Ya, jadi ini yang eh, senjata HCN sebetulnya karena memang real testimony. Nah, untuk mereka lah sebenarnya saya membuat HCN, Bapak Ibu ya, untuk dua orang ini. Nanti saya akan review juga sedikit di akhir nanti ya. Jadi untuk mereka lah saya membuat HCN ini agar menjadi warisan yang terbaik gitu buat mereka. Karena kalau Anda berikan uang mungkin habis, kalau Anda berikan tanah bisa jadi habis, tapi kalau nama itu kan dibawa seumur hidup gitu ya. Jadi kalau Anda pun nggak percaya dengan apa yang saya teliti di Hypnobirds Name ya tidak masalah sama sekali. Yang penting yang saya lakukan ini yang terbaik untuk eh, generasi selanjutnya di keluarga saya. Kalau Anda ingin generasi selanjutnya di keluarga Anda tidak baik-baik saja ya nggak usah percaya juga nggak apa-apa gitu. Nah, apakah itu Hypnocode's Name? Nah, Hypnocode's Name adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara merancang nama dan identitas dengan energi yang selaras dengan semesta. Website resmi ada di sini, dan ini launching 4 bulan 4 2016. Jadi bulan April ini, minggu terakhir ya ini, itulah bulan ulang tahun HCN. Jadi ada ini 3 hari terakhir ini ada promo, nanti di terakhir saya akan sampaikan. Oke, jadi ini adalah bulan ulang tahun HCN. Ya, baru ulang tahun kemarin tanggal 4. Nah, sedikit kenalan, ya nama saya Jendra, profesi adalah scientific name analyst. 2001 sampai 2006 saya terjun di dunia networking, 2006 sampai sekarang saya aktif di dunia trading. Jadi sebetulnya saya juga trader gitu ya. Jadi 2006 sampai 2012 saya menjadi suara trading se-Indonesia, jadi trader terbaik nomor 3 di salah satu broker dunia juga. 2013 saya mulai perjalanan saya belajar di dunia hipnoterapis. Saya menjadi seorang hipnoterapis. Saya belajar hipnosis, magnetism, mesmerism. Saya ngajar juga trading ke beberapa kota waktu itu dan mengajarkan hipnosis ke beberapa kota. Nah, 2016 saya memulai di Hypnoholis. Nah, Hypnoholis itu apa? Hypnoholis adalah orang tua dari Hypnocoaching. Jadi Hypnoholis itu punya banyak cabang keilmuan. Jadi salah satunya Hypnocoaching, ada ACN Root, macam-macam. Ada ACN apa? Couple banyak, dia punya ada ACN number jadi banyak. Gitu ya. Tapi yang saya bahas adalah Hypnocoaching. Nah, tanpa informasinya adalah saya mendapatkan gelar CHT, sertifikat hipnoterapis, itu dari AHI, Surabaya, gurunya Pak Arisandi, salah satu guru saya di hipnoterapi, terus saya juga trainer ICT, Instant Change Technique, itu dari Pak Arisandi juga. Saya menguasai keilmuan mesmerism, magnetism, Vestinism, nah itu berbeda guru juga, bukan dari Pak Aris. Terus saya juga S1 di Crystal Medic Association, jadi sekolah universitas yang mengajarkan tentang kristal dan energi. Nah, terus saya juga menguasai yoga dan meditasi.
Terus saya menciptakan metode Baira, metode terapi yang saya ciptakan sendiri untuk membereskan masalah-masalah emosi dengan cara yang lebih simpel gitu. Terus saya memiliki pengalaman lebih dari 1.000 jam hipnoterapis yang saya lakoni dari 2000, kurang lebih 2013, 2014 itu saya udah mulai ya. Sampai sekarang masih juga sih kadang-kadang. Cuma saya lebih sarankan mereka ke nama karena kalau hipnoterapis itu harus berulang-ulang-ulang. Kasihan orangnya. Memiliki lebih dari 20.000 klien di Indonesia dan di luar Indonesia. Nah, HypnoCoach Stem sendiri seperti ini nanti Anda akan dapat analisanya. Jadi ada nama, identitas, isinya apa aja, bibitnya kalau saya bilang, menunya lah, dan energi yang akan disampaikan. Jadi HypnoCoach Stem mau disingkat HCN, mau dibaca HypnoCoach Stem itu semuanya energinya 100%. Full power, jadi nggak ada 101 gitu ya. 101 itu cuma ada di Dalmatian. Jadi di sini cuma mentoknya 100. Gitu ya. Jadi Nobel Stem sendiri energinya 100, HCN sendiri energinya 100. Nah, ilmu nama itu banyak teman-teman. Kenapa Hypnocoach Name? Pertanyaan gitu. Karena Hypnocoach Name ini memadukan 8 keilmuan. Jadi Hypnocoach Name tidak berdiri sendiri, tapi dia memadukan, saya padukan gitu, dengan 4 ilmu nama besar dan 4 ilmu nama kecil. Nah, teman-teman nggak usah nanya ilmunya apa aja gitu kan. Karena kemarin beberapa pernah nanya saya gitu. Ada yang nanya, Pak, ilmunya apa aja? Nah, ini pertanyaan sebetulnya yang susah dijawab. Kenapa? Karena kalau saya jelaskan juga, Bapak Ibu nggak tahu gitu loh. Nanti Bapak Ibu nanya lagi, gimana cara kerjanya? Nah, ini lebih berat lagi. Gimana memadukannya? Jadi, ini seperti Bapak Ibu naik motor atau teman-teman naik motor, kan nggak perlu tahu cara kerja seher, pengapian, terus cara kerja ban kok bisa nyala ya dari sini nyambung ke sini kan nggak usah. Tinggal Bapak Ibu belajar naik motor aja sama punya SIM. Tinggal naikin, beli motor yang bagus, dinaikin nggak perlu tahu kok bisa ya motor itu bergerak gitu. Mesinnya gimana nih kan nggak perlu Anda bukan bengkel ada bengkel yang tahu itu gitu. Nah, manfaat dari Knowcode Stem sendiri adalah tentunya membuat nama untuk bayi. Nah, ini saya wajibkan. Kemudian cek nama calon pasangan, cek nama calon karyawan, cek nama calon partner bisnis, cek nama bisnis yang mau Anda ikuti, cek nama tempat yang ternyata baik, dan masih banyak lagi. Ya, terutama untuk nama anak itu yang saya wajibkan atau bayi lah. Nah, sisanya itu juga bagus, juga perlu. Jadi karena HCN ini luas banget, teman-teman, luas banget bisa merambah segala macam. Anda mau apa? Mau digunakan HCN untuk apa? Misalnya contoh, Anda mau rekrut karyawan, misalnya Anda punya usaha rekrut karyawan. Kan agar Anda tidak capek-capek, kan kalau Anda interview itu capek ya, habis Anda interview tanya-tanya segala macam. Nah, biar menghemat waktu dan dia tidak bisa menipu Anda, teman-teman, mintain namanya. Baca, Anda pasti tahu orangnya gimana, sifatnya gimana, dia berpeluang menipu Anda enggak, itu semua terlihat di nama. Seperti pembacaan DNA, ya. Jadi orang aslinya itu tahu. Karena saya sering banget membuktikan ini. Gitu. Nah, terus misalnya Anda mau partneran nih, bisnis sama teman atau sama orang yang tidak Anda kenal, tiba-tiba kenal. Mungkin dia akan bilang manis-manis saja kan. Wah, bisnis kan saya akan gini Pak, bisnisnya gini. Tapi Anda nggak tahu kan benar atau tidak. Walaupun dia kasih bukti fakta segala macam. Tapi begitu Anda cek namanya, di nama itu nggak akan bisa bohong. Anda mungkin bisa berbohong secara ucapan, secara apa. Tapi begitu tahu nama, itu kebohongannya akan luntur. Gitu. Itu sudah sering saya buktikan. Nah, bagaimana cara kerja HCN? Nah, proses penciptaannya itu sebenarnya seperti ini, teman-teman, Bapak Ibu. Proses penciptaan di dunia ini itu terjadi 3 kali. Ya, yang pertama itu tercipta di identitas, kemudian tercipta di pikiran, dan tercipta di kenyataan. Nah, contoh misalnya gitu. Yang sering orang katakan adalah penciptaan itu 2 kali, gitu. Ya, karena eh, jalurnya seperti ini ya. Misalnya Anda sedih gitu, berpikiran sedih gitu ya, galau gitu kan. Perilaku Anda akan jadi pendiam, teman-teman.
kemudian Anda akan jadi memendam, kebiasaan itu memendam, setiap punya sedih mendam, ya, gitu. Terus akhirnya Anda mulai jadi pendendam, ya, karena sering memendam. Akhirnya muncullah secara kenyataan GERD, ya, mah gitu, cancer gitu kan ya. Waktu saya di hipnoterapi, saya pernah teman-teman didatengin satu klien cancer stadium 4 waktu itu. Beliau cancer stadium 4. Dokter sudah angkat tangan. Jadi waktu itu di kanan, ya. Mohon maaf, di payudara kanan. Ibu-ibu, sudah ibu-ibu. Begitu datang ke tempat saya, ke klinik, gitu, baru duduk, cerita. Saya langsung tanya gini, pertanyaan yang membuat ibu itu nangis. Saya tanya, ibu punya kesedihan sama siapa? Orang dekat siapa yang membuat ibu sedih? Ibunya langsung nangis. Kok bapak tahu? Katanya. Nah, karena body syndrome-nya adalah orang yang punya penyakit di bagian kanannya, itu adalah orang terdekatnya. Yaitu bisa jadi pasangannya, anak-anaknya, orang tuanya, siapapun. Nah, terus ibunya bilang ini, iya Pak, saya itu tidak pernah bisa memaafkan suami saya. Ya udah, berarti cocok body syndrome-nya kan. Kalau di kanan itu yang terdekat. Nah, masalahnya adalah waktu itu suaminya meninggal, sudah meninggal. Tetapi perasaan dendam sedihnya itu dia masih gitu. Jadi ya karena waktu itu saya belum tahu HCN, belum kenal dengan konsep nama, ya saya minta dia untuk memaafkan itu gitu, dengan cara hipnoterapi. Akhirnya setelah proses hipnoterapi berjalan 10 menitan, 15 menitan, langsung sakitnya hilang. Ya, sakit di payudara yang muncul itu hilang. Begitu. Jadi hati-hati. Kalau Anda punya pikiran yang sedih dan segala macam yang tidak tidak yang terlalu keras gitu. Tapi sebetulnya sedih itu sebenarnya bukan munculnya dari pikiran, tapi dari identitas yang saya sebut namanya emosi tidak stabil. Kalau Anda punya identitas ini yang akan menciptakan sedih baru lagi nanti. Sehingga terulanglah pola itu terus. Seperti yang tadi, pola muter-muter itu kan. Muter, muter, nggak ada ujungnya. Akhirnya Anda akan mengalami GERD lagi, mah lagi, cancer lagi gitu. Selama Anda punya identitas itu. Jadi yang kita bereskan di HCN itu bukan di pikiran, tapi di identitas Anda itu sebetulnya. Jadi begitu Anda bereskan identitas, maka tidak akan ada apa namanya itu eh, kiriman energi yang jelek ke dalam pikiran Anda. Itulah kenapa banyak orang yang terapi nama yang awalnya punya fobia, punya ketakutan apa, tiba-tiba hilang gitu. Karena ya gitu kita cut di situ. Jadi ibaratnya kayak contoh sakit gitu, HCN dan sehat gitu. Nah, jika Anda hanya bereskan di pikiran fisik dan hasil, maka apa yang Anda lakukan itu tidak akan bisa maksimal. Ya, sehat Anda tidak maksimal, masih abu-abu lah. Tapi kalau Anda bereskan di bawah sini, energinya Anda bereskan, pikirannya juga sama, fisik macam Anda sehatnya maksimal. Nah, ini yang saya sebut metode permanen dan tidak permanen. Jadi Anda mau yang permanen tidak permanen. Nah, ini contoh nyatanya terjadi banyak sekali kasus. Contoh ini, umur 36 tahun, rutin nge-gym, ya, tidak merokok, nggak minum minuman alkohol, rajin lari, sehat banget, meninggal. Teman-teman. Nah, ini kan seperti yang ini kan ya, yang di atas ini. Dia udah lakukan pikiran fisik ini, makanya saya gambarkan di sini abu-abu. Karena tidak membereskan secara uh, identitas. Nah, saya yakin jika saya tahu nama uh, almarhum, saya bisa kasih lihat bahwa di identitasnya akan ada sakit di situ. Ya. Nah, bagaimana cara melakukan HCN? Gampang. Anda cek nama dulu di hypnocoachName.com atau di Bro Prabu. Boleh. Ya, ini gratis. Ya. Jadi kalau yang nggak mau ngecek nama, segala macam, ini gratis. Jadi Anda tidak bisa tidak cek karena free. Ya, sebelum saya tarifkan nanti cek namanya. Kata ini Bro Prabu itu selalu bilang, Om, ini di
bayarin aja, dikasih tarif. Saya selalu bilang nggak usah lah, gratis saja. Atau juga biar ini ya, biar biar orang tahu kan, lebih banyak yang tahu. Nah, lihat apakah ada identitas berbahaya. Dan setelah Anda terima analisa nama Anda, nanti akan ada muncul seperti ini modelnya. Nah, tiga identitas ini yang harus Anda lihat. Yang ini nah, saya sebut dengan eksternal, yang ini saya sebut dengan internal, yang ini yang saya sebut dengan perpisahan, penggabungan eksternal dan internal. Ini yang paling bahaya ya teman-teman. Peluang perceraian ini yang paling bahaya dalam kehidupan Anda. Ini bosnya. Ini anak buah satu, anak buah dua. Tapi ketiganya ya berbahaya. Kalau ada tiga kayak gini ya udah gitu. Istilahnya itu tinggal tunggu waktu aja terjadi. Teman-teman. Saya bukan menakut-nakuti karena saya pun awalnya juga meneliti ini tidak percaya gitu. Saya sama seperti teman-teman waktu saya diperkenalkan konsep nama dulu, ya saya juga tidak percaya gitu. Tapi karena bukti yang banyak banget saya dapatkan, bahkan di keluarga saya segala macam, saya udah tidak ada alasan untuk tidak mempercayai. Nah, niatkan apakah mau dibereskan atau ditunggu yang terjadi ya. Karena banyak juga orang yang kayak kadang, ya udah Pak, saya tunggu dulu aja dah. Nanti kalau kejadian baru saya ubah nama gitu. Banyak gitu. Nah, pilih level perbaikan nama di ACN nanti infonya ini via WhatsApp. Ya, nanti silahkan di WhatsApp Bro Prabu. Terus tinggal menunggu nama selesai karena saya harus buat dulu ada antrean juga. Jadi saya hanya sehari itu bikin mungkin 2 sampai 3 nama atau apa. Jadi kalau udah penuh slotnya saya pindahkan gitu. Saya mundurkan waktu itu. Habis itu ya tinggal lakukan instruksi yang diberikan oleh HCN. Cuma ngikutin aja, nggak usah aneh-aneh. Jadi nggak usah ber, ber apa ya, ber, berimajinasi atau berbuat hal-hal yang di luar yang diberitahukan dari HCR. Ikutin aja. Dan perubahan akan terjadi dalam 20 sampai 30 hari jika mengikuti instruksi dengan serius dan benar. Nah, ini saya berani garansi, teman-teman. Anda pasti berubah. Ya, Anda pasti berubah ya. Kalau Anda melakukan dengan benar, pasti ada perubahan kehidupannya gitu. Nah, konsultasi bisa dilakukan via WhatsApp atau telepon, lebih hemat tentunya. Jika mau konsultasi langsung dengan saya gitu, ketemu gitu kan, ya bisa aja, tapi Anda akan menambah biaya karena saya kan di Bali nih, Anda di luar Bali. Jadi kalau misalnya ada yang di Bali ya lebih enak. Tapi kalau di luar Bali ya, kalau Anda mau ke Bali silahkan. Kalau saya diundang juga boleh. Atau misalnya Anda pingin, Anda keluarga besar gitu, mau sampai 50 orang keluarganya. Nah, Pak, boleh nggak? Daripada eh, kita jelaskan ke sesuatu gitu kan. Saya undang Bapak nanti di keluarga saya kumpulin, ya itu nggak apa-apa. Atau saya punya komunitas, ada 200 orang Pak, nanti saya bikinin acara Bapak, boleh. Itu tidak ada biaya, saya tidak mau via, tidak ada fee charge, cuma uang ininya aja, apa namanya, akomodasinya. Oke, yang perlu diperhatikan adalah terapi nama bukan metode instan, ya teman-teman. Jadi HCN menjamin Anda berubah jika melakukan sesuai arahan. Jadi tetap nggak langsung sekarang dokter nama, yes hidup saya berubah, nggak juga. Ya, nggak juga seperti itu. Karena mie instan aja harus bikin air panas dulu. Terus kegagalan dalam terapi nama bisa terjadi dan itu biasanya karena Anda sendirilah yang melakukan terapi. Kadang itu pada Anda malas, salah terapinya itu juga bisa. Nah, keyakinan yang Anda miliki, apapun keyakinan Anda, itu mempercepat proses pemasukan nama. Ya. Kalau Anda percaya, Anda yakin itu lebih cepat, tapi kalau Anda yang nggak yakin ya lebih lama. Gitu. Bahkan ada yang nggak percaya sama sekali, hidupnya berubah, itu ada juga. Ya. Nah, jadi yang Anda perlu ingat dari penjelasan saya dari awal tadi adalah ini, teman-teman, sebetulnya. Bukan sate kambingnya ya, maksudnya bukan orang sate enaknya, enggak. Konsep ini. Karena apapun menu Anda yang Anda miliki sekarang, itu yang akan ditarik oleh semesta. Jadi kalau Anda punya menu sakit, ya udah siap-siap sakit. Kalau Anda punya menu kecelakaan, ya siap-siap kecelakaan. Ini sama sekali tidak menakut-nakuti. Masa saya menakut-nakuti orang penjual sate kambing itu? Wah, Pak, hati-hati, Pak. Bapak punya menu sate kambing, hati-hati. Orang beli sate kambing kan, ya nggak nakut-nakuti, banyak faktanya seperti itu. Itu ya, teman-teman ya. Nah,
Di dunia ini kamu tidak hidup sesuai keinginanmu. Ini perlu dipahami, karena kamu hidup sesuai dengan identitas yang kamu bawa. Jadi jika di 2026 ini ingin berbeda, teman-teman, maka yang pertama kalau harus ditentukan adalah identitas seperti apa yang Anda inginkan dalam diri Anda. Itu yang bukan usaha belakangan aja. Santai-santai aja dulu gitu. Tentukan ini dulu. Jadi ini sama kayak Anda tentukan Anda mau pergi kemana, baru nanti Anda berpikir naik apa ke sana. Nah, ini promonya mulai dari hari ini ya, 27 sampai 30 April. Dua nama eh ini dapat bonus, dua nama itu dapat bonus dua lagu juga, itu 6142. Ya, jadi ini sampai 30 April. Nanti bisa ditanya lebih lanjut di Bro Prabu ya, karena kalau aslinya kan nggak segini. Ya, aslinya nggak segitu. Nah, jadi mungkin sekian dari saya tentang penjelasan ACN. Dan sekarang kita akan masuk ke sesi tanya. Jawab tanya. Saya Nah, menjawab, Anda yang bertanya. Terima oke. kasih, Bro Pratu. Terima Terima kasih kasih semua. Pak Jendra. Kita kasih love-love dulu buat Pak Jendra. Oke, teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya. Sambil nunggu teman-teman tanya, eh, ada yang biasanya nanya gini, Pak Jendra, apakah yang diganti ini, kalau misalkan terapi nama, yang diganti itu nama yang di KTP harus diganti apa enggak? Yang surat-surat eh, bank atau lahir harus diganti atau enggak, Pak? Oh, tidak, tidak. Jadi, kalau mau juga boleh, tapi tidak harus. Karena saya sendiri tidak mengganti nama itu juga. Nama yang Oke, dirubah adalah di mental dan di spiritual, gitu aja. Jadi kita kan punya tiga alam nih, fisik, mental, spiritual. Nah, fisiknya nggak usah, KTP gitu-gitu nggak usah. Yang berubah di mental dan di spiritual. Nah, itu yang di oke. Pak Subki mau tanya, mau tulis di chat atau nanya langsung? Boleh, hmm, boleh langsung Pak Subki. Pak Subki ini lagi nunggu nama jadi nih. Silakan Oh Pak. ya, oke. Ya, selamat malam Bro Charles dan Pak Malam Jendra. Pak. Baru baru Eh, jadi hari ini ya. ya saya mau nanya itu yang audio itu di awal kedengaran jelas, tapi di tengah-tengah kok nggak ini ya nih Pak ya, nggak istilahnya tuh nggak kedengaran suaranya itu kayak orang berbisik gitu. Apa itu di HP saya atau emang audionya seperti itu gitu? Audio yang Oh, mana ini? Audio sambil nunggu nama baru Pak. Oh, itu oh, memang suaranya gitu kayaknya. Memang lembut gitu kan. itu kalau Pak Subki udah dapat nama baru tadi udah nggak usah didengerin yang Ya itu itu nggak Pak. usah sebetulnya Pak, udah nggak usah Bapak didengar lagi dengerin sih. yang ini aja Pak, yang baru Pak, karena ada dikasih audio baru. Oke, siap. Itu Iya. udah nggak Sampai usah Pak. sampai kayak ketiduran itu dengerin masih tadi di bagian mana yang kelewat ya gitu. Nggak apa-apa Pak, kalau dengar audio tidur itu nggak masalah. Tetap tetap Oke, masuk. coba. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Subki. Iya. Nanti dilakukan terapinya ya, Pak. Terus di WA ke saya ya. Siap. Siap. Makasih, Pak Subki. Sama-sama Eh, Mas. Mas Wahyu, Mas Wahyu, ini baru pertama kali ikut nih, Pak. Bagaimana jika nama lama sudah familiar ke orang-orang terdekat dan sudah dikenal dengan nama lama, Pak? Oh, nggak masalah Pak, nggak masalah karena oh, sama kayak saya itu eh, pakai nama Jendra itu ya untuk ACN. Tapi kalau di rumah ya saya dipanggil nama lama gitu. Ya nggak ada panggil saya Jendra di sini gitu kan. Karena di rumah kan beda lagi. Jadi nggak masalah. Yang yang sebetulnya yang terjadi dalam proses terapi adalah Anda yang berhubungan dengan energi itu gitu. Jadi nggak ada urusan sama orang lain sebetulnya. Jadi entah orang lain mau manggil apa aja terserah gitu. Yang penting Anda fokus ke nama baru Anda karena nama itu personal hubungannya. Hubungannya dengan energi yang lebih besar itu personal. Jadi Anda dan energi itu gitu. Dan jembatannya adalah nama Anda gitu. Jadi kan nggak masalah sebetulnya nggak masalah. Nggak masalah. Yang Ya, penting kalau Anda ubah nama, Anda rajin terapi gitu aja. ya, gitu ya, Mas Wahyu ya. Oke,
ada pertanyaan menarik nih Pak Jendra ya. Ada hubungannya tentang garis tangan Pak Jendra. Nah, jadi Ah, ada orang bertanya gini Pak Jendra. Pak, saya sudah dicek garis tangan saya, katanya umur saya pendek gitu. Saya sakitnya berat gitu di garis tangan ya. Lalu hmm. dia cek Pak ke saya Pak. Ah, saya dia cek yang saya kasih ke Pak Jendra juga. Terus emang ada sakit beratnya gitu. Terus dia tanya gini, Pak, kok bisa sama ya? Saya cek garis tangan dan juga cek nama ini benar-benar ada sakit beratnya gitu. Jadi saya harus gimana? Apakah kalau saya merubah nama saya, garis tangan saya juga bisa ikut berubah gitu, Pak? Itu pertanyaannya agak unik ya. Tapi menurut Pak Jendra gimana, Pak, tentang case ini? Karena menurut dia kalau walaupun ubah nama tapi garis tangannya nggak berubah ya sama aja nanti hidupnya gimana gitu ya. Gitu. Menurut Pak Jendra dalam case ini gimana, Pak? Nah, ini sebetulnya HCN, saya kan juga bisa palms ya, palms reading itu bisa. Karena saya sebelum HCN juga belajar itu gitu, belajar tentang baca garis tangan. Gitu. Tapi istilahnya gini, jadi waktu itu semua yang ada retina itu saya belajar, garis tangan itu saya belajar, dan itu sebenarnya pembacaan dari bawah sadar, kan. Bawah sadar kita yang muncul di garis tangan kita, bawah sadar kita yang muncul di retina itu sebetulnya kayak aura lah ya, aura itu kan energi yang terpancarkan di foto dengan aura gitu. Nah ini saya punya slide-nya nih, saya share ya dikit ya. Saya punya slide yang menarik tentang tentang itu garis tangan. Sebentar ya. Sebentar ya. Oke, saya sebenarnya punya sih. Jadi ini saya punya slide-nya gitu. Jadi ini pembacaan garis tangan gitu lah intinya ya teman-teman. Nah, dasar pembacaannya ini sebenarnya dalam pembacaan garis tangan, tangan kiri itu adalah takdir. Di tangan kiri Anda itu adalah takdir. Enggak, tangan utama Anda mana? Kalau tangan utama Anda tangan kanan, berarti itu tangan nasib. Tangan kiri adalah tangan takdir. Kalau Anda pakai tangan kiri, berarti tangan kanan Anda takdir, tangan kiri Anda nasib. Jadi karena tangan dominan itu adalah tangan nasib. Nah, gitu ya. Nah, dalam ini saya baca garis tangan saya sendiri kiri dan kanan. Ini ada gambarannya ya. Jadi jadi ke tangan kiri saya, kan saya dominan kanan, berarti kiri saya nasib takdir kan. Itu potensi bawaan, karakter dasar, pola batin, energi yang dibawa sejak awal kehidupan banget itu di tangan kiri saya. Nah, kanan kanan saya adalah kondisi aktif sekarang, hasil perjalanan hidup, keputusan segala macam itu di tangan kanan semua. Nah, pasti berbeda makanya tangan kiri tangan kanan. Nah, ini contohnya. Tangan kiri saya yang ini, tangan kanan saya yang ini. Ya, memang sekilas mirip gitu, tapi sebetulnya beda. Nah, ini setelah saya palm reader, tangan kiri saya seperti ini muncul. Menunjukkan bahwa potensi dasar kuat memiliki harga bersifat kuat. Tangan ini kiri saya, ini takdir saya semua, takdir saya. Nah, membawa kekuatan besar, tujuan membawa kekuatan batin. Nah, ini ya. Kalau lah kiri menunjukkan siapa dirinya sejak awal kuat dalam intuitif, tapi tidak bebas dari tekanan batin. Itu awalnya tangan kiri saya. Nah, terus saya cocokkan dengan analisa HCM. Nama-lama saya analisa karena waktu itu kan lama-lama ya. Ternyata waktu dianalisa di HCN dengan nama lama itu muncul 81% cocok dengan yang ada di tangan kiri saya gitu. Ya gitu ya. Nama lama dengan tangan kiri. Baca ya cocokan nama lama. Jadi 81% cocok. Itu. Akhir kemudian saya analisa tangan kanan saya yang sekarang. Ya kan ini kan yang sekarang.
Nah, di tangan kanan saya itu potensi berikut intuisi, aktif digunakan, jalan hidup mulai dibangun melalui usaha sendiri, dorongan kuat bangun sistem, itu kan, itu gitu kan munculnya. Tangan kanan menunjukkan bahwa pemilik sedang berubah, potensi bawaan tidak berhenti sebagai bakat, tapi mulai jadi jalan hidup nyata. Lebih terarah, lebih sadar, lebih kuat, lebih siap membangun pengaruh. Dan saya baca dengan nama baru saya. Sengaja saya tutupin ya, teman-teman. Karena sebetulnya ini apa ya, memang kode saya aja. Jadi saya tidak pernah menunjukkan nama asli sebenarnya gitu. Nah, energi saya di HCN itu 100%, teman-teman. Dan yang terjadi dengan garis tangan saya yang tadi dicocokkan dengan nama saya yang baru baru ini adalah 90% cocok. Artinya, nama baru saya itu lebih selaras dibandingkan nama lama saya gitu. Gitu ya, itu hasilnya. Jadi tangan kanan saya berubah, garis tangan kanan saya ini berubah mengikuti nama baru saya. Paham ya sampai sini ya? Jadi berubah. Nah, ini buktinya bahwa kalau Anda ubah nama, itu kanan Anda berubah juga garis tangan kanan. Kiri Anda tetap dong, nggak berubah-berubah. Kiri itu nggak berubah-berubah. Kalau di saya ya, kanan kiri saya takdir. Kiri nggak berubah, tapi kanan yang berubah. Nah, saya pakai sampel kedua adalah anak saya. Anak saya ini yang cowok itu dari kecil namanya sudah bagus, ya. Nah ini contohnya ya. Tangan kiri nama saya yang lama cocok 81. Begitu tangan kanan di compare dengan nama yang baru itu 90% naiknya. Ya, jadi itu ya. Nah, sekarang saya analisa nama anak saya. Nama anak saya original name-nya itu Gede Ananta karena dia anak pertama di Bali. Jadi ada Ananta juga sama saya juga ada. Nah, ini potensi dasar karakter bawaan pola batin ini dari tangan eh, karena gini, dia nggak bisa dibaca kanan kiri karena otomatis sudah dari kecil, gitu ya. Nah, ini tangan kirinya saya bacain juga aja. Lembut, sensitif, intuitif, mudah menyerap sunai, punya ingin tahu, potensi kreativitas, kultur sama lingkungan segala macam. Ya, ini tangan kiri membaca dasar pribadi ini membawa kepekaan, rasa potensi halus yang perlu diarahkan dengan kasih, bukan tekanan. Itu dasar kirinya dia, tangan kiri anak saya. Nah, ini tangan kanannya. Ya, tangan kanan ini lebih terbuka, aktif bergerak, mudah penasaran, suka mencoba hal baru, segala macam ini tangan kanannya. Dan saya perbandingkan dengan kecocokan namanya dia, gitu. Jadi namanya anak saya itu isinya seperti ini, teman-teman. Nah, isinya ini ya. Nah, identitas saya sangat cocok dengan pola tangan yang menunjukkan bahwa kepekaan, rasa ingin tahu, kreativitas, energi sosial, dorongan belajar, kebutuhan bimbingan yang baik. Ini cocok dia. Dan tingkat kecocokannya, bayangin, 89% dari kecil, ya. Dan suka bergaulnya 93%, 94%, 92% semua tinggi-tinggi ya. Ya. Di semua tinggi-tinggi. Nah, ini hasil dari dia bawa nama ini dari kecil. Gitu. Jadi eh, anak saya, Gede Ananta, berpotensi melebihi saya sendiri. Walaupun sama-sama energi 100%. Kenapa? Karena saya menggunakan nama Ananta itu, Jendra itu adalah di usia 33 tahun. Sedangkan dia udah dari lahir. Itu perbedaannya. Jadi, nah inilah kenapa penting banget Anda punya nama untuk anak-anak itu dari kecil. Karena Anda pasti akan disalib. Walaupun Anda punya nama, misalnya Anda punya nama 93%. Anak-anak juga 93%. Tapi dari kecil. Anda potensinya akan lebih besar di dia gitu. Karena dia lebih kuat bakalan nanti. Kalau Anda umur 50 gitu misalnya, Anda bikin nama 93%. Anda terapi. Kalau terapi Anda betul-betul kuat, dia akan bekerja maksimal. Tetapi jika anak Anda usia 20 tahun punya nama 94%, jauh teman-teman hasilnya. Itulah makanya saya bilang, nama itulah warisan terpenting buat generasi Anda berikutnya gitu ya. Nah, jadi gitu kurang lebih ya teman-teman. Ini Pak bukti nyata yang saya tampilkan bahwa nama itu berefek bukan hanya ke garis tangan, tapi kemana-mana, ke aura Anda. Sayangnya saya belum sempat ke sekolah saya untuk foto aura lagi gitu. Pasti berbeda nanti hasilnya. Gitu ya.
Wah, menarik menarik ya. Jadi karena merubah nama, energinya naik, si palmnya juga, si tangannya juga Berubah, bisa berubah ya. Jadi sebenarnya betul. identitas ini karena di dalam kita itu jauh lebih powerful dibanding hanya sekedar ngecek garis tangan atau cek aura ya Pak Jendra ya. Betul, betul. Karena aura, garis tangan, retina, sidik jari itu semua adalah apa namanya? Pancaran dari identitas gitu. Dibacalah itu gitu kan. Iya, Dibacalah itu. Modelnya ya. seperti itu. Nah, ini karena ngebahas ini Pak Daryannya, jadi pertanyaannya, maaf Master, ketika garis tangan kanan berubah setelah berapa hari ganti nama, ini nggak perlu dipikirin Pak Daryana ya. Yang Iya, penting hidup betul. Anda berubah, nggak usah liatin garis tangan malahan. Fokusnya di Intinya kehidupannya. apa yang Pak Darena lakukan itu sudah benar gitu. Bapak Heeh, merubah hal dasar, bukan nggak usah lagi lihat-lihat iya, garis tangan gitu. Karena garis tangan itu adalah eh, apa apa namanya ya? Tampilan dari dalam gitu, betulnya. Jadi nggak usah iya, dipikirin lagi garis tangan, retina gitu, nggak usah. iya. Sidik Pak Daryana jari. nih, Pak Daryana ini sudah ubah nama sekeluarga Pak. Pak Daryana, Oh, istrinya, anaknya 4. Nah, itu udah ubah nama semua. Jadi lagi terapi nama. Tiap hari kirimin saya foto, bagus, tulis bagus. nama. Lanjutkan aja Pak. Yang Yang penting rajin. yang Bapak rasakan itu eh, perubahan di diri Bapak. Oh, mantap-mantap Pak Jendra. Oke, sekarang ke Pak Senda ya. Ada pertanyaan ini juga menarik. Pak Senda bertanya gini Pak. Di namanya ini Pak Senda juga sudah ubah nama level 2 ya Pak ya. Eh, Mm-mm. yang pertama ada menu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Pertanyaannya, apakah orang dengan menu ini akan banyak didatangi penyakit atau bagaimana dibandingkan dengan orang lain yang nggak ada menu ini? Satu dulu Pak. Oke, pertanyaannya itu kan bagaimana memiliki kemampuan menyembuhkan. Intinya gini Pak, kalau kita punya menu itu, artinya kemampuan kita sembuh dari apapun itu cepat gitu Pak. Sebenarnya bukan hanya sakit, tapi dari yang apa aja gitu. Dari emosi juga gampang sembuh. Jadi Anda itu tidak baperan nanti itu istilahnya. Dan energi yang diberikan ke sel kita juga akan lebih tinggi. Jadi jarang banget Anda akan kena sakit, bukan berarti apa ya, didatangi penyakit terus enggak, justru malah jarang sakit. Yang sudah ubah nama itu pasti ngerasa lah gitu. Saya aja cepat sembuhnya gitu kalau misalnya apa ya, batuk atau apa, jarang sih saya kena itu gitu sih Hmm, ya. Semenjak saya punya nama baru itu jarang. Jadi intinya kita akan punya kemampuan untuk sembuh lebih cepat gitu lah intinya. Menyembuhkan diri itu lebih, kemampuan menyembuhkan dirinya lebih lebih keras gitu, lebih lebih tinggi lah gitu Pak Senda. oke. Yang kedua Pak, menu berikutnya sangat baik kepada siapa saja dan sering menjadi contoh untuk ditiru. Contoh, Apakah orang tiru. dengan menu ini berpeluang besar untuk menjadi artis, musisi, model, terkenal dan kaya raya dibandingkan dengan orang yang nggak ada menu ini? Betul, betul. Ya, memang betul. Jadi dia akan menjadi pioner, orang pertama ya gitu lah. Intinya bisa jadi artis, tokoh masyarakat atau apa-apa, apa itu bisa. Peluang itu ada di situ. Memang itu identitas yang diciptakan untuk itu gitu. Tuh. Oke, selanjutnya menu berikutnya. Selalu bisa lepas dari masalah dan mampu melepaskan diri dari keterikatan. Apakah orang dengan menu ini akan mendapatkan banyak masalah dibandingkan dengan orang yang nggak ada menu ini? Tidak, tidak. Tidak. Jadi bukan berarti kalau Anda punya menu itu Anda dapat masalah. Enggak. Justru kan bahasa bahasa identitasnya udah jelas. Selalu bisa lepas dari masalah. Dan jadi bukan berarti dengan itu Anda dapat masalah. Enggak. Jadi kemampuan Anda itu untuk melepaskan dari masalah yang Anda miliki, yang sudah Anda miliki, ya mau yang mau datang. Kan Anda ini, contoh gampang ini, Pak. Kalau Bapak cuci mobil, debu itu kan pasti ada Pak di mobil. Kalau Anda punya mobil ya, mau Anda sebersih apapun pasti ada debu. Nah, kemampuan Anda membersihkan debunya itu sekarang Anda punya mesin gitu, mesin yang semprot gitu, tahu kan ya, yang jet apa sih nah itu, yang jet bukan lagi pakai lap kotor gitu enggak gitu. Jadi itu maksudnya kemampuan Anda untuk membereskan masalah. Gini,
eh, apakah pertanyaan ini, apakah setelah saya ubah nama saya tidak akan kena masalah? Enggak, Anda pasti kena masalah juga karena yang namanya hidup itu pasti ada masalah, Bapak Ibu. Jadi jangan berharap Anda ubah nama itu masalahnya lepas semua. Enggak, tetap ada karena masalah itu bagian dari kehidupan. Kalau Anda nggak mau punya masalah, ya itu garis lurus, denyut jantungnya ya itu nggak punya masalah. Ya paling masalahnya nanti nggak dapat kuburan gitu aja, atau susah dikubur gitu mungkin. Tapi selama Anda hidup pasti punya masalah. Masalahnya adalah Anda gampang nggak lepasnya gitu. Nah itu fungsi dari kita punya nama bagus. Jadi entah gimana caranya Anda bebas. Awalnya yang mau kena masalah, jadinya cuma keserempet masalah gitu misalnya, bukan dihantam gitu. Gitu sebetulnya kan. Itu Pak. Oke, menarik ya. Terima kasih Pak Senda sudah bertanya ya. Terima kasih juga Pak Jendra sudah menjelaskan. Ini ada pertanyaan dari Pak Daryana juga Pak nih. Eh, Mungkin Pak Jendra bisa kasih apa jangan kali ya. Maaf Master Jendra, saya mau tanya tentang tempat usaha alamatnya di Jalan Soekarno sekian-sekian. Apakah cocok untuk buka usaha di tempat tersebut? Sebenarnya kalau untuk buka usaha bagaimana Pak Jendra? Apakah namanya saja atau lokasi atau gimana? Nama dulu dah, nama usahanya dulu. Bukan tempat usaha. Nama Oke. usaha Bapak dulu, jangan jangan itunya, jangan alamatnya. Jadi eh, gini, sama seperti tadi. Kalau Anda punya nama nama usaha bagus, mau di mana aja sebetulnya aman, teman-teman. Karena Anda punya pelindung sendiri gitu. Sama yang sering saya contohin itu kayak apa baju Iron Man itu. Kalau Anda pakai baju Iron Man, mau dikirim kemana juga, ya santai-santai aja gitu. Bahkan keluar angkasa pun masih hidup dia Tony Stark kan gitu kan. Jadi contoh gitu. Jadi karena nama tempat usahanya sebetulnya nggak harus harus bagus gitu enggak sih. Yang penting nama usahanya gitu Pak. Gitu. Hmm, baik. Nah, demikian ya Pak Daryana ya. Lalu dari Pak Afif, Pak kalau nama level 1 apakah dapat perubahan juga Pak? Dapat berubah. Dapat Pak. Berubah juga, cuma beda energi aja sebetulnya. Beda energi aja. Jadi kayak kalau 93 itu lebih tinggi gitu. Kalau level 185 itu lebih rendah gitu aja. Itu tetap berubah dibandingkan nama-nama yang di luaran sana itu ya lebih bagus nama Anda gitu pasti. Ya, nama level 1 pasti ada perubahan, tapi kalau emang mau perubahannya lebih terasa, ubah nama level 2 Pak. Itu saya sangat menganjurkan karena banyak teman yang sudah ubah nama, saya selalu menganjurkan nama level 2. Kalau Bapak ubah nama level 1, itu nanti kan ada terapi nulis, segala macam, ada 300 hari lah Bapak terapi. Kalau tiba-tiba Bapak ada rezeki dan mau upgrade, Bapak harus ulang lagi terapinya dari pertama. Ya, level 1 ke level 2. Jadi kalau bisa dari awal level 2 lebih bagus. Karena kita semua di sini yang udah ubah nama sangat merasakan ya dampaknya ubah nama langsung level 2. Ya. Oke, dari Pak Wahyu, Pak kalau kenalan dengan orang baru, apakah kita kenalkan nama baru setelah diubah atau nama lama? Dan apakah nama panggilan itu berpengaruh? Berpengaruh sedikit sih sebetulnya. Jadi tidak berpengaruh banyak. Dan Anda mau kenalan pakai nama lama, nama baru, yang penting itu terapinya sebetulnya. Terapi nama Anda itu yang penting, bukan Anda akan mau kenalan pakai nama itu enggak. Tapi kalau terapi Anda, maupun Anda nggak sebutin nama Anda juga nggak masalah sebetulnya, ya, teman-teman. Yang penting nggak terapi, mau itu terapi audio nama, mau itu terapi nulis, atau terapi lagu, pokoknya itu aja difokusin. Jadi nggak begitu pengaruh sih menurut saya. Karena saya Oke, mengalami itu juga tidak berpengaruh. oke, oke, Mas Wahyu nanti untuk terapi nama kita ngobrol di WhatsApp ya. Tadi siang kita udah ngobrol. Terus dari Pak Senda, satu lagi Pak Jendra, kalau nama sudah level 2 sesuai HCN tapi nggak ada menu, selalu bisa lepas dari masalah dan memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dan dari keterikatan itu gimana? Sebetulnya nggak apa-apa. Gini nih, HCN itu kan banyak banget identitasnya yang saya punya.
total sekitar 400-an lah identity gitu. Jadi ada sub-subnya. Jadi kalau kalau rezeki ada ini identitas ini itu masuk kategori rezeki. Kalau untuk lepas dari masalah ini enggak. Jadi banyak banyak ada subnya. Jadi kalaupun Anda nggak punya itu dalam diri Anda, apakah bisa lepas? Ya tetap bisa karena satu, energi Anda sudah bagus, sudah tinggi, dan tidak ada identitas kehancuran. Sebetulnya yang poin pentingnya, makanya saya selalu bilang ke teman-teman atau ke Bro Prabu juga saya bilang, perhatikan yang bercetak tebal. Karena sebagus apapun identitas lain, kalau Anda sudah punya identitas bercetak, apalagi kematian, apa kecelakaan, itu udah yang lain tuh tutup mata lah gitu. Nggak usah dilihat yang lain. Karena apapun yang Anda kerjakan, itu akan hancur. Jadi gongnya itu adalah yang bercetak tebal itu. Yang yang itu loh, yang kematian, kecelakaan, bunuh diri, sakit, perpisahan, itu semua bosnya gitu. Jadi mau Anda punya rezeki banyak gitu, itu rugi gitu karena akan digong terakhirnya oleh identitas kehancuran itu. Jadi itu yang berbahayanya gitu. Makanya contoh tadi pembacaan Elon Musk. Elon Musk nggak begitu. Kalau saya lihat identitasnya nggak begitu bagus-bagus banget kok sebetulnya. Tapi karena tidak ada identitas kehancuran di situ, ya aman-amannya mereka gitu. Gitu contohnya. Jadi selamat-selamat aja, oke-oke aja gitu. Itu ya. Jadi intinya itu Anda melepaskan dari identitas identitas yang bercetak tebal dan turunannya yang masih berbahaya. Itu aja sebetulnya yang perlu dilepas. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Jendra untuk Ya, penjelasannya. Terima kasih juga Pak Senda untuk sudah sering bertanya ya. Pak Senda ini juga rajin terapi, rajin kirimin foto ke saya, Pak. Mantap. Sudah hari siap. ke berapa ya? 50 ya Pak Senda ya. Bu Aik tanya beli satu dapat dua kemarin dapat level berapa ya? Level 2 Bu ya. Bu Aik. Bu Aik dapat ini gambar level 2. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Pak, kalau ganti nama dengan harga promo, apakah akan beda efeknya dengan yang harga normal? Oh, enggak, karena kan memang dari saya promo, bukan Anda yang minta promo. Ya, karena nama yang dikasih tetap ya Gitu. nama Sama lah, level 2 ya. Identitasnya tetap bagus sama gitu. tidak Nggak, akan beda. nggak, nggak ada identitas yang didiskon gitu ya, Pak. Commute, bro. Boleh. Halo, halo. Suaraku jelas? Halo, halo, Om. Halo, commute tadi nggak kedengeran. Oh, koneksi. Oke, oke. Apakah suaraku jelas? Sudah. Ah, ini dari Oh, kirain mungkin dalam dunia energi beda, Pak. Hehe. Sama Kalau ya? a- bap, kalau Bapak yang minta bisa beda, Pak. Tapi karena saya yang penemunya, kan saya yang menentukan gitu. Jadi kalau mau saya kasih promo, ya sama. Kalau saya yang ngasih, pasti sama. Karena saya sudah siap untuk itu gitu. Tapi kalau orang minta, nah ini kadang-kadang kan enggak. Oke. Lalu dari Bapak atau Ibu X ya ini, kalau di nama level 2 ada menu cobaan yang membuat kelelahan. Agar cobaan kelelahannya nggak muncul di kehidupan sehari-hari, apakah ada caranya, Pak? Sebenarnya nggak usah dipikirin, Bu. Kalau di nama baru itu ada cobaan adalah itu nggak usah dipikirin. Karena identitas lain akan membackup dia otomatis. Gini, nama level 2 itu pasti akan punya minusnya gitu. Tapi di minus yang saya berikan itu sudah tidak berbahaya gitu loh. Karena bukan bukan kecelakaan, bukan pengorbanan, bukan apa ya, bukan kenistaan, selalu bukan kekejaman, bukan gitu. Tapi identitas yang masih di taraf yang aman gitu. Jadi dia tidak akan begitu berpengaruh nanti. Jadi aman kok. Jadi nggak usah dipikirin yang itu. Oke, aman ya. Lalu dari Mas Wahyu, apakah ada yang keberatan di nama? Di nama, apakah ada yang keberatan di nama, tapi setelah ganti nama hidupnya jadi ringan dan lancar? Banyak, itu 2.300 testimoni gitu. Banyak banget Ya. Pak Wahyu.
banyak. Banyak banget ya Pak Wahyu. Hmm. Jadi Pak Wahyu akan Kalau meresap. nggak banyak, saya nggak mungkin punya testimoni sebanyak itu gitu. Dari 2016 ya itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Jendra untuk penjelasannya. Sudah 1 jam lebih. Seperti biasa kita Ya, webinar 1 jam saja supaya efektif ya. Jadi teman-teman kalau betul. ada yang mau tanya nama bisa cek nama di hypnocoachname.com. Saya sudah tulis di chat, silahkan diketik aja. Atau kalau ada yang di sini diundang oleh teman-temannya kayak temannya siapa gitu ya, Wahyu atau Pak Roni, Bu Agatha yang diundang-undang oleh beliau, silakan juga bisa kontak beliau ya. Terima kasih Pak Jendra untuk Ya, penjelasannya pada malam hari ini. Terima kasih terima sudah kasih Bapak Prabu. memberikan pencerahan untuk kita. Terima kasih juga sudah menguatkan energi nama kita ya, membuat hidup kita jadi lebih baik. Terima kasih, Sama. sehat Terima kasih selalu. semua. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Senin depan. Sampai Untuk yang ketemu mau minggu bertanya, depan. WhatsApp saya aja. Terima WhatsApp aja. kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.